selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Juli 2025 untuk zodiak Virgo. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Virgo. 2025. Sekali lagi. Ayo teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama, aku lihat di pertengahan Juli Virgo akan mengalami peristiwa yang terkait dengan happiness, kebahagiaan. Jadi ada yang bikin kamu happy, ada yang bahagia-bahagia di pertengahan bulan Juli ini. Terkait dengan apanya nanti detailnya seperti apa kita akan buka klarifikasinya ya. Lalu yang kedua di sini aku lihat juga kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan emosi. Adanya emosi Virgo yang naik di pertengahan bulan Juli ini ya. Naik kenapa kak? Ya apakah dada tinggi atau gimana tuh? Tentunya biasanya sih ada yang memancing ya kalau emosi di sini, makanya jadi naik seperti itu. Atau memang hormon nih, moodnya lagi terganggu. Nanti kita lihatlah klarifikasinya gitu ya. Ini tuh terkait dengan apa? Hal yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan passion. Virgo akan menjalani sesuatu yang berkaitan dengan passionnya di pertengahan Juli ini. Passion dan passion. Lalu yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan komunikasi ya. Adanya komunikasi yang terbuka antara kamu dan seseorang. Komunikasinya bisa secara online, bisa offline juga, bisa dengan orang baru, bisa dengan orang lama ya. Sebelum mengklarifikasi ya, aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan Juli ya. Ada di angka 15, angka 4, 15, 4, 7, dan 2. Coba langsung aja kita klarifikasi di sini ya. Oke. Yang pertama terkait dengan happiness, kebahagiaan. Di pertengahan Juli ini kalau aku lihat terkait dengan kebahagiaan ini ya, kurasa apa sih yang ngebuat seorang Virgo jadi bahagia kak? Kenapa ada peristiwa tentang kebahagiaan di sini? Karena sebelumnya aku lihat ya, bisa jadi di bulan-bulan sebelumnya atau di periode sebelumnya, kamu sempat mendapatkan pandangan negatif dari seseorang atau bahkan dari beberapa orang, dan itu mungkin cukup membuat kamu jadi kayak merasa harus ya udahlah cuekin aja gitu ya. Udah, kenapa sih mereka harus dipikirin banget seperti itu? Yang dimana pada akhirnya pandangan negatif ini bisa jadi hilang gitu ya, atau ya udah gitu kayak berakhir aja di pertengahan Juli ini. Makanya ada happiness dari sisi kamunya yang akan kamu alami karena pandangan negatifnya sudah berakhir, mungkin nyinyirannya sudah berkurang, julitannya sudah menghilang ya. Makanya di sini ada happiness. Bagus deh ya Virgo ya. Lalu yang kedua terkait dengan emosi tadi, kenapa tuh kak di pertengahan Juli ada emosi yang naik Virgo ini kak? Karena nih bisa jadi aku lihat kamu akan bertemu ya dengan seseorang ataupun orang-orang yang bersikap dengan tidak dewasa ya, dan itu akan bikin kamu jadi muak gitu, capek ngikutinnya. Kapan sih dewasanya? Kenapa sih harus kekanak-kanakan terus? Dan itu yang ngebuat kamu emosinya jadi naik melihat tingkah seseorang di sini kekanak-kanakan banget gitu ya. Dan pada akhirnya kamu bisa bertindak kejam, bertindak jahat gitu ya, karena muak aja, jijai gitu. Muak, jijai ya. Jadi emosi ya. Di sini kalau aku lihat emosinya naik gara-gara ketidakdewasaan seseorang yang harus kamu hadapi di sini ya, kekanak-kanakan seseorang yang bikin kamu tuh jadi marah. Kalau aku lihat gitu. Padahal mungkin dia udah tua tapi kekanak-kanakannya luar biasa. Lalu yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan passion. Jadi ada passion yang akan dijalankan nih oleh seorang Virgo di pertengahan Juli ini. Kalau passion kan artinya sesuatu yang kita sukai ya. Setelah sebelumnya mungkin apapun jenis passionnya kamu di sini Virgo, aku lihat setelah sebelumnya yang berkaitan dengan passion ini mungkin selalu aja gantung buat kamu jalani, buat kamu lakukan. Kenapa seperti itu kak? Karena bisa jadi banyak halangannya. Contoh mungkin ya, kamu bisa jadi kamu passionnya kayak di
dunia otomotif tuh, atau kecantikan ya, kamu passionnya di bidang sana. Tapi untuk selama ini atau beberapa waktu kebelakangan ini, untuk melakukannya sesuai dengan passion itu gantung banget gitu. Kayak ada hal-hal yang harus kamu korbankan dulu. Mungkin di sini kamu harus ngorbanin waktu di kerjaan kamu, baru kamu mungkin bisa ngonten gitu ya. Kayak contoh ngonten jadi content creator beauty atau hobi otomotif itu tadi ya. Kan itu perlu waktu yang banyak ya. Sehingga di sini untuk menjalani passion aja kamu harus mengorbankan banyak hal sebelum-sebelumnya gitu. Waktu kamu di sini, uang kamu, tapi lebih ke waktu sih kalau aku lihat ya. Pengorbanannya di waktu, ada beberapa hal yang harus spending dulu, tertunda dulu. Tapi pada akhirnya di pertengahan Juli ini, apapun yang menjadi passionnya kamu ini nggak akan mengganggu kayak fokus utama kamu. Contoh kamu ada pekerjaan utama, terus passion kamu mungkin kamu buka usaha apalah, takoyaki kayak apa kayak gitu ya, atau kamu jual minuman-minuman, kopi-kopian gitu ya. Passion kamu ngebuat kopi di sana, mungkin kamu buka coffee shop. Ini susah ngebagi waktunya sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau mau fokus di coffee shop, kamu harus bisa melepaskan kerjaan utama kamu. Tapi pada akhirnya di pertengahan Juli ini aku lihat kamu akan menjalani passion kamu dengan full ya. Nggak ada yang utama-utama ini yang akan mengganggu kamu. Apakah Kak resign Kak seorang Virgo? Bisa jadi gitu. Atau di sini apa ya, kalau nggak berkaitan dengan resign, mungkin kamu cari karyawan baru gitu ya untuk kerja sama kamu, sehingga ini semua tercover dengan kamu pun bisa menjalani passion kamu sepulang kerja, udah ada yang jagain juga, plus kerjaan utama juga aman. Tapi besar kemungkinan beberapa akan resign kalau aku lihat ya, demi menjalani sesuatu ataupun bisnis yang berkaitan dengan passionnya, bidangnya. Lalu yang keempat terkait dengan komunikasi. Aku bilang tadi adanya komunikasi yang akan terbuka antara kamu dan seseorang. Bisa online, bisa offline ya, bisa orang lama, bisa orang baru. Dan ternyata komunikasi yang terbuka ini apa? Ini terkait dengan orang yang pernah berskandal ataupun bermasalah dengan kamu atau berkonflik dengan kamu. Jadi komunikasi akan terbuka dengan seseorang yang pernah punya masalah dengan kamu. Kalau nggak masalah keuangan sebelumnya, masalah utang piutang, masalah sosial, bisa jadi di lingkup pertemanan, di lingkup keluarga ya, atau kalau nggak masalah kesehatan ya. Apakah kamu akan berkomunikasi dengan seseorang yang sakit? Itu juga bisa di pertengahan Juli ini Virgo. Jadi persiapkan dirimu ya. Dan di sini kalau untuk angka keberuntungan, aku ulangi sekali lagi, di pertengahan Juli ya, ada di angka 15, angka 4, angka 7 dan 2. Untuk zodiak kamu bisa terkoneksi dengan Cancer, Pisces, Scorpio, The Emperor, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Virgo juga bisa. Itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Virgo.